2 minggu pasca banjir dan longsor, pasokan listrik di sejumlah wilayah di Aceh belum kembali normal. Listrik di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis malam kembali padam. Di beberapa lokasi, listrik sempat menyala, tapi hanya bertahan beberapa jam saja. Sebagai penerangan darurat, warga memakai mesin genset atau penerangan seadanya. Malam tanpa listrik juga harus dirasakan warga korban bencana di Desa Blangpeuria, Aceh Utara. Listrik kembali padam pada Kamis malam meski sempat menyala pada Rabu sore. Warga berbondong-bondong ke sejumlah warung kopi dan SPBU yang memiliki genset untuk bisa mengisi daya baterai ponsel hingga mengakses internet. Dari tadi pagi sampai sekarang belum hidup. Belum hidup. Jadi aktivitas di rumah bagaimana nih? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk jaringan HP sendiri gimana? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kalau harapnya ada lampu, biar bisa semua berkegiatan seperti biasa kan. Ini kan semuanya nggak bisa. Air nggak bisa, masak nasi nggak bisa. Tes HP, jaringan tuh nggak bisa. Selengkapnya soal situasi terkini di Aceh Utara, kita sapa jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Selamat malam Zikri, bagaimana dengan pasokan listrik di Aceh Utara? Sudah berapa wilayah yang sudah teraliri listrik kembali? Ya baik, selamat malam Valen dan juga saudara. Untuk listrik memang hingga malam ini untuk Kabupaten Aceh Utara belum dialiri listrik dikarenakan ini ada terjadinya gangguan di pembangkit Nagan Raya dan juga Arun Luxmawe sehingga suplai listrik tidak ada di Kabupaten Aceh Utara maupun di sejumlah kabupaten kota lain di Aceh. Nah, untuk pasokan listrik sendiri memang ini mulai padam sejak Kamis dini hari begitu sekitar pukul 00 dan sebelumnya sempat menyala pada Rabu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan ini tidak bertahan lama begitu Valen sehingga hari ini listrik belum juga menyala. Nah dampak padamnya aliran listrik ini juga mengakibatkan jaringan seluler itu terputus dan bahkan jaringan internet pun tidak bisa diakses sehingga masyarakat pun kesulitan ini untuk komunikasi. Nah dampak terjadinya pemadaman listrik juga terutama di lokasi bencana ini mengakibatkan warga kesulitan untuk membersihkan rumahnya. Begitu. Bahkan masyarakat pun tidak bisa menggunakan mesin untuk penyedot lumpur atau mesin untuk menarik air untuk membersihkan rumahnya dari endapan lumpur. Nah, ini juga pengaruh pasokan listrik ini juga sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Begitu, Valen. Oke, pasokan listrik hingga saat ini masih belum merata menyala seluruhnya di wilayah Aceh Utara. Tapi kalau melihat di belakang Anda, ini Anda terlihat di SPBU, suasananya terang begitu. Ini untuk sumber listriknya dari mana, Zikri? Nah, baik untuk di SPBU ataupun pom bensin tempat saya melaporkan saat ini merupakan pom bensin mereka untuk aliran listriknya menggunakan atau mesin pembangkit daya begitu. Nah, di lokasi ini juga maupun di sejumlah warung kopi yang ada di Aceh Utara ini tempat titik berkumpul saat ini. Masyarakat di situ bisa menggunakan pengisi daya untuk pengisi daya handphone seluler dan juga bisa mengakses internet di sejumlah warung kopi maupun SPBU yang memiliki genset begitu, Valen. Nah, untuk memang kondisi ini sangat memilukan dikarenakan banyak masyarakat dampak banjir masih terus melakukan pembersihan ini sangat menjadi kesulitan dan masyarakat pun sangat berharap agar kondisi listrikan di Aceh segera pulih, Valen. Tapi kalau melihat kebiasaan warga dengan menumpang di warung kopi, kemudian juga menumpang untuk mengisi daya handphonenya di SPBU gitu, harus merogoh kocek lagi nggak? Harus bayar nggak, Zikri? Nah, memang ini menjadi kesulitan bagi warga sendiri dikarenakan warga yang terdampak banjir, mereka pemasukan tidak ada, belum bisa beraktivitas secara normal. Ini pun menjadi hal pilu bagi masyarakat dikarenakan mereka harus merogoh kocek, sementara penghasilan tidak ada. Itu menjadi hal pilu yang dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini, Valen. Mereka harus ke warung kopi maupun ke tempat-tempat yang bisa
mengisi daya telepon mereka dan mengakses internet, sehingga setiap warung kopi mereka harus membeli minuman ataupun makanan untuk bisa menumpang mengisi daya baterai telepon seluler. Begitu, Valen. Ya, untuk memenuhi kebutuhan utamanya saja hingga saat ini mereka harus mengeluarkan uang yang ekstra. Terakhir, Zikri, soal pelayanan terhadap warga, terutama bagi mereka yang masih di lokasi pengungsian, terutama dalam aliran listriknya. Nah, itu bagaimana? Nah, untuk pelayanan masyarakat memang di posko-posko pengungsian, jumlah posko pengungsian di Aceh Utara yang sebelumnya sempat kami pantau, memang mereka di posko pengungsian tinggal dengan kondisi gelap. Bahkan mereka hanya bisa menerangi waktu mereka di pengungsian itu hanya menggunakan lilin. Begitu, Valen. Nah, ini memang sangat menjadi perhatian untuk banyak warga, dikarenakan memang kebutuhan saat ini yaitu aliran listrik dan juga jaringan telepon seluler agar mereka bisa mengakses komunikasi, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zikri Maulana langsung dari Aceh Utara. Jaga kesehatan selalu, Zikri. Salam dari Jakarta untukmu selalu.